Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Camilawati Aulia Putri Sunario dari kelas Farmasi D19 dengan nomor induk mahasiswa 1904010121. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan pengaruh jenis lead dan tenol pada pembuatan kaca patri. Yang pertama dari prosedur kerja. 1. Membuat gambar desain. Yang kedua, gambar desain tersebut kemudian direntangkan dan ditempelkan pada meja kerja dengan menggunakan pines. Lalu, kaca dipotong sesuai gambar dan warna dengan menggunakan alat pemotong kaca. Setelah komponen kaca dipotong, dilakukan pembersihan kaca dengan sifat kuningan agar dalam penyoldiran terekat sempurna. Nah, yang keempat ini, pemasangan lid dibantu dengan paku untuk mematok kaca yang sudah dirangkai dengan lid agar tidak bergeser dan dicatat waktu yang dibutuhkan untuk memasang lid pada komponen. Nah, selanjutnya, pada rangkaian kaca tersebut kemudian dibersihkan dulu dengan sikat kuningan agar pemakaiannya dapat berjalan dengan lancar atau langsung menempel. Setelah dibersihkan, rangkaian tersebut siap disoldir dengan menggunakan lid dan tenol sebagai patrinya. Jangan lupa untuk mencatat waktu penempelan lid dan tenol. Bila penyoltiran sudah selesai, semua paku dilepas dan dilakukan penyoltiran pada bidang yang sebaliknya ya. Pembahasannya yang pertama yaitu pengujian logam komposisi lid dan tenol. Dari sifat logam yang terkandung dalam lid mempunyai urutan kekerasan yaitu logam Sb paling keras, kemudian Sn dan terakhir logam Pb. Dari hasil uji terlihat bahwa hanya pada lid X saja yang mengandung unsur Sn, sedangkan yang lainnya terdiri dari Sb dan Pb. Sehingga dapat dilihat dari sifat fisiknya lid X tersebut kaku. Ini dikarenakan unsur logam Sn jika dipadukan dengan 1% sampai 2% tembaga, logam tersebut menjadi bertambah kuat dan keras. Apabila timbel dipadukan dengan logam Sb, kekerasan akan naik dan lebih baik dalam pemakaiannya. Tadi udah pembahasannya, sekarang kesimpulan. Yang pertama, semua tenol mempunyai komposisi Pb dan Sn, mengandung unsur Pb, Sb kecuali lid X, mempunyai komposisi Pb, Sn, Sb, serta mempunyai sifat paling kaku. Yang kedua, penggunaan lid pada pembuatan kerajinan kaca patri paling baik menggunakan lid X. Pada jurnal yang kedua, yaitu uji kadar sulfat pada air minum dalam kemasan. Pada prosedur yang pertama, pembuatan larutan standar. Larutan baku sulfat 100 mg per liter dipipet sebanyak 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, dan 40 ml. Kemudian dimasukkan ke dalam labu ukur 100 ml. Selanjutnya ditambahkan air suling sampai tanda tertera sehingga diperoleh konsentrasi sulfat 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, dan 40 mg per liter. Yang kedua, pembuatan kurva kalibrasi. Spektrofotometer dioptimalkan sesuai petunjuk alat untuk pengujian kadar sulfat. Selanjutnya, larutan standar ini dipindahkan ke dalam Erlenmeyer 250 ml dan ditambahkan 20 ml larutan buffer. Setelah homogen, ditambahkan 0,2 gram sampai dengan 0,3 gram barium klorida. Lalu diaduk ya. Pengukuran dilakukan dengan spektrofotometer pada panjang gelombang 420 nanometer setelah beberapa menit penambahan barium klorida. Yang ketiga yaitu analisa sulfat. Sebanyak 50 ml larutan uji AMDK dimasukkan ke dalam Erlenmeyer 250 ml dan ditambahkan 20 ml larutan buffer. Setelah homogen, ditambahkan 0,2 gram sampai 0,3 gram barium klorida, lalu diaduk. Dilakukan pengukuran dengan spektrofotometer pada panjang gelombang
420 nanometer setelah beberapa menit penambahan barium klorida dan dilakukan analisis duplo. Selanjutnya adalah pembahasan. Berdasarkan Standar Nasional Indonesia 013554/2006 tentang air minum dalam kemasan yang menjelaskan tentang uji sulfat absorben dan dari suspensi BaSO4 diukur dengan spektrofotometer UV vis pada panjang gelombang maksimum 420 nanometer terhadap sampel yang akan digunakan. Selanjutnya dibuat kurva dikalibrasi berhubungan konsentrasi sulfat dengan absorbansi larutan standar dengan variasi konsentrasi 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, dan 40 ppm. Larutan standar 0 ppm merupakan larutan blanko yang berfungsi sebagai faktor koreksi terhadap larut dan reagen yang digunakan. Pada pengukuran blanko ini, nilai absorbansi yang diperoleh harus 0 karena diukur adalah serapan untuk pelarut dan reagennya. Dengan demikian diharapkan pada pengukuran larutan standar dan sampel yang diukur adalah serapan sulfatnya. Data pengukuran ini menunjukkan bahwa semakin tinggi konsentrasi larutan standar, maka semakin tinggi pula nilai absorbansinya. Kemudian, konsentrasi sulfat yang diperoleh dari sampel air minum dalam kemasan atau AMDK rata-rata bernilai minus. Hal ini disebabkan pembacaan konsentrasi sulfat di dalam sampel menggunakan spektrofotometer UV vis sangat jauh di bawah limit, yaitu kurang dari 0,0397 ppm. Berdasarkan hasil tersebut, kadar sulfat dalam air minum dalam kemasan yang diuji masih aman untuk dikonsumsi dalam kehidupan sehari-hari. Lalu kesimpulannya, berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa larutan uji yaitu air minum dalam kemasan dengan berbagai merek dagang memiliki kandungan sulfat yang sangat kecil. Pembacaan konsentrasi sulfat yang diteliti rata-rata masih di bawah limit, yaitu kurang dari 0,0397 ppm. Hal ini menunjukkan bahwa AMDK secara umum baik untuk dikonsumsi dan masih layak dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini juga ditinjau dari Permenkes nomor 429 Menkes per 4 2010 yang menjelaskan bahwa konsentrasi sulfat dalam air minum yang baik untuk digunakan adalah tidak lebih dari 250 ppm per liter. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan dan menyaksikan video saya. Sekian video presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.